Businessman Opinion. Oke mitra bisnis, kita buka kembali ya segmen Businessman Opinion untuk Anda berpartisipasi baik melalui live TikTok Pas FM Radio Bisnis, telepon di 021 50 91 8877, WhatsApp call di 0816 9249 924. Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia memberi waktu 18 hari ke pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi, termasuk memperkuat nilai tukar rupiah. BEM SI mengancam jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan itu, mereka akan menggelar demo besar-besaran yang bertajuk Reformasi Jilid 2. Apa komentar Anda mengenai tuntutan mahasiswa ini, mitra bisnis? Di 02150 918877, WhatsApp call di 0816 9249 924. Iya, ini kan kemarin para mahasiswa yang demo nih ya, ini kan kritis terhadap kondisi negara ini yang memang di ekonomi real sedang sulit. Sebelum BBM dinaikkan kemarin yang non-subsidi, gas yang non-subsidi sudah dinaikkan, itu saja sudah membuat beberapa bahan kebutuhan pokok naik. Betul. Di BBM non-subsidi dinaikkan, akibatnya naik lagi nih. Beberapa sekarang cabai, bawang ya terutama. Kalau beras, minyak goreng juga yang terus naik. Kelapa sawit panen, padi panen. Tentu saja ada lagi masalah baru, korupsi yang kemarin MBG 1 triliun per bulan, gitu ya. Kemungkinan sekitar itu. Belum yang di imigrasi. Apalagi nanti kalau masih ada lagi yang belum viral ketahuan dan viral lagi, apalagi nilainya besar, tentu saja ini membuat ekonomi masyarakat banyak lebih sulit. Maka BMSI-nya itu memberikan batas waktu kepada pemerintah untuk memperbaiki negara. Karena kan ini sebetulnya pemerintahan ini adalah bagian dari yang kemarin. Ini bagian dari kemarin jadi menteri pertahanan, presiden, sedangkan anaknya sempat jadi wali kota atau gubernur atau apa gitu ya. Itu kan sama aja bagian dari eksekutif. Dan kalau sudah jadi, seharusnya bisa memperbaiki segala macam masalah. Kalau tidak bisa memperbaiki, kemungkinan ya mereka demo lagi, Mbak. Begini, saya punya pandangan akong yang tua gini ya, terhadap mahasiswa sama pemerintah sekarang. Mahasiswa mereka tuh bodoh seperti adu banteng dong. Kenapa saya bilang adu banteng? Mahasiswa tuh nggak ada program yang jelas. Padahal ini udah lama kan, masa MBG ya nggak, ekspor satu pintu, ya nggak, apa tuh Koperasi Merah Putih. Padahal coba kemarin kalau nggak ada BBM, mereka mana demo sih? Cuma mereka menampilkan pencitraan bahwa ini jaket kuning sudah turun nih, ya nggak, teriak-teriak nih. Kalau mereka kan istilahnya kan mereka kan bukannya peribahasa Mandarin, mereka kan jago di pulpen dong nggak? Diplomasi di meja, bukan jago di perang. Kalau jago perang kan tentara, ya nggak, angkatan. Mereka tuh mediasi di satu tempat, kita diskusi sama pemerintah, MPR, itu kan tujuannya. Jangan demo di jalan, bikin orang susah jalannya nggak? Naik busway susah muter 7 keliling. Nah itu kan juga benar kan, mahasiswa kan. Cuma mereka mencitan, biarin di banteng siapa menang. Coba lihat deh, kalau bensin nggak naik, mereka diam aja. Pak ini kok udah lama kan. Emang mahasiswa mungkin budak nggak dengar, MBG udah banyak sasaran, banyak korbannya nggak. Cuma saya nilai, saya nggak bilang benar ya, nilai saya. Biarin aja. Dia siapa nanti, siapa yang menang adu banteng. Siapa punya tanduk yang lebih dulu copot dia merah gitu aja. Kalau saya hanya pencitraan doang merah. Saya nggak mau jelekin mahasiswa sekarang, ya nggak. Nah itu, jadi mereka tuh nggak punya tujuan program jadi kan mahasiswa kan jago di ini, di pulpen kan isinya Wenkuan kan kalau bahasa Bandi. Kalau Wenkuan kan jago di tentara. Mereka mesti tentara dong, datang ke gedung DPR. Harus apa namanya? Didiskusikan gitu ya, Kong ya, mahasiswa dengan pemerintah ya. Jalanan teriak-teriak, ya nggak? Seperti orang main barongsai. Kalau barongsai sih boleh ya nonton gendang. Ini hanya apalagi yang kemarin dengan Jogja ya nggak? Itu mahasiswa suruh motor-motor gerakin kelasan, emang apa? Mau ngurus setan, ya nggak? Nyalain kelasan itu kan tujuan programnya udah kacau balau mahasiswa, ya nggak? Nah, jadi dua-duanya biarin lah. Nanti siapa yang nanti ancam
reformasi kedua macam-macam lah pokoknya. Boleh kemarin saya datang kan, ya saya ini mahasiswa juga kacau juga kan yang benar doang. Teriak-teriak seperti kesurupan setan itu dengan benar. Itu pandangan saya. Kita lihat aja apa nanti akhir terjadi plus minus benar. Mahasiswa itu juga demo ya seperti tadi Akong bilang. Demo juga mereka maunya apa sih? Jangan cuma menunjukkan nih we are the yellow jacket. Terus efeknya apa? Sekali-kali ini aja panggil mereka siapa yang ngomong A, B, C, sini, lu duduk di depan pemerintahan, lu atur, bisa nggak? Nggak bisa juga kan? Kan itu sebaiknya semuanya diomongin di open forum lah. Lu mau gimana, gua mau gimana, kasarnya gitu tuh. Ini pemerintah. Tapi satu sisi adalah pemerintah juga harus introspeksi. Bukan mahasiswa, bukan tuntutan gimana, tapi mereka memberi aspirasi kepada kini, bisa nggak dilaksanakan. Kan pasti kalau pemerintah bilang, oh tidak bisa lah, kenapa? Reasonnya apa? Kan ada sebab-sebabnya. Dan mahasiswa juga tidak bisa mengatakan, oh harus begini, harus begini. Kan nggak, pemerintah negara itu tidak seperti membalikan telapak tangan. 1, 2, 3 jadi maju, jadi oke, beres, kan nggak bisa begitu. Tapi yang pasti mereka menyorot seperti kemarin kasus MBG itu, korupsi triliunan itu, nah itu yang harus di stop. Itu pemerintah harus benar-benar menangani. Karena banyak isu-isu mencakup semua korupsi itu sudah kelihatan semua. Dan orang digerem karena pemerintah diem aja. Kemarin saya nggak tahu tuh DPR bilang katanya kalau utang negara tinggi, pajak mau disuruh cari pajak lagi. Nah itu juga nggak benar. Cobalah DPR lu mikir, bagaimana kalau dia punya, para anggota DPR itu punya gaji, tunjangan, dipotong habis-habisan. Mau nggak mereka? Sama-sama kan, Anda kan wakil rakyat, kita rakyatnya, ya sama-sama menderita lah kalau mau. Dengan tunjangan mereka segitu besarnya, rakyat juga mungkin juga bisa terbantu walaupun tidak penuh. Jadi sebaiknya saya rasa sih mahasiswa sama pemerintah itu duduk bareng. Open forum lah, disiarkan secara live. Maunya apa pemerintah? Tanggapan pemerintah mahasiswa seperti apa? Titik temunya gimana? DPR jangan cuma ngomong doang. DPR juga jangan cuma terima doang. Nggak ada kerjaannya. Karena kalau kita lihat ini Mbak Mary, Pak Prabowo bilang dia punya forum. Indonesia adalah salah satu merupakan rakyat yang paling bahagia di dunia. Itu saya sampai kaget dengar dia ngomong kayak gitu. Bener nggak benar saya nggak tahu ya. Tapi buktinya kalau bahagia kan nggak mungkin ada demo seperti sekarang. Nah kita bisa lihat lagi, Indonesia itu super kaya, tapi berhutang ke Singapura 55 miliar dolar. Nah kita punya nikel nomor katanya terbaik di dunia, tapi negaranya kere, nggak punya dana. Nah, kemana itu semua? Katanya kan hajat hidup orang banyak, semua yang isi di dalam bumi Indonesia milik rakyat. Nah, terus rakyat yang sengsara terus kemana? Harta-hartanya itu. Dia punya isi perut bumi Indonesia dikemanain? Harusnya kan buat kesejahteraan rakyat. Nah, itu pemerintah harus introspeksi juga. Jangan cuman ini ngomong ABC, membohongi diri, menyenangin, kasih angin surga. Jadi dua-dua sama lah, saling mengisi lah. Mahasiswa nggak usah kayak gitu bikin macet jalan, ribut demo. Kalau mau bilang ngomong jilid 2, ya nggak usah lah. Itu tambah hancur ekonomi Indonesia. Diomongin bareng-bareng, duduk berembuk, diomongin bareng-bareng. Kalau memang mereka bisa, mereka masuk pemerintahan, benar-benar sama-sama kita ngatur. Bukan begitu caranya kayak demo-demo gitu. Tuntutan mahasiswa itu hanya sebagian. Itu tuntutan rakyat. Yang dulu mereka tuntut bulan 8 itu, tanggal 25, 2025, nggak dilanjutkan. Pembuktian terbalik sama rampas harta koruptor yang dikorupsi. Hukuman seberat-beratnya minimal 20 tahun. Jangan maksimal 20 tahun. Ya kan? Karena korupsi adalah
kejahatan luar biasa. Betul ya, Nak? Iya. Iya, jadi tentang MBG sama KMP. Kan kalau peraturan sebenarnya harus melalui tender semua ya. Itu kan nggak melalui tender ya. Iya. Pengadaan motor, pengadaan mobil 105.000 dari India, ini baru BGN yang diperiksa secara hukum. KMP diperiksa dong siapa yang bertanggung jawab, mungkin dari menterinya ya. Diperiksa juga itu. Kejaksaan Agung sudah memeriksa BGN. KPK mana? Jangan yang ratusan juta, miliaran, ratusan miliar, itu dong tanganin KPK. MBG rakyat itu sakitnya di sini, Mbak Mary. Di mana Mbak Mary sakitnya? Di dada. Itu dia, Mbak Mary. Iya. Kita juga dulu waktu Pak Prabowo kampanye makan bergizi gratis. Pendengar Mbak Mary sama saya mendengarkan makan, tanggung senang ya, makan, juga makan yuk senang. Terus bergizi. Di pikiran kita apa? 4 sehat 5 sempurna. Iya. Ada nasi, daging, telur, ada sayur, buah, ada buah, ada susu. Mau gitu dong kita kan? Gratis. Waduh, mau banget, gitu kan? Ternyata makan bergizi gratis itu kan cuma 1 kali sehari. Sedangkan kita kan butuh makan 3 kali sehari, Mbak Mary. Yeah. Ada pejabat publik mengatakan yang menerima MBG itu akan sehat dan cerdas. Akan 1 hari kok sehat dan cerdas. Pembodohan itu. Oke. Yeah. Pembodohan itu. Kita udah siuman sekarang, udah sadar. Salah itu semua. Begitu dilihat sekarang, 3 pimpinannya ditangkap. Yang 1 pimpinan kok bisa naik ke atas lagi ya? Bu Neni. Iya. Bu Neni ya. Malah menggantikan posisi ya? Saya curiga biasanya sih pimpinan itu sekali 3 uang bersama-sama. Sebenarnya itu juga diperiksa juga dong. Coba dia waktu itu memberikan waktu diwawancara wartawan, ngomongnya aja nggak jelas tegas, enggak. Seperti ada cumi gitu. Jadi semua bertanggung jawab untuk pimpinan itu. Ya, jadi tuntunan mahasiswa yang tanggal 25 Agustus 2025 itu dilanjutkan tambah yang ini. Iya, jadi MBG di stop saja, KMP di audit itu. Bagaimana caranya kok bisa mobil dari India ke kita dipakai sama mereka? Di Indonesia banyak pabrik, ya kan? Ada Honda, ada Suzuki, ada Astra, ada yang, ya kan? Ada apa lagi? Toyota. Kan bisa memproduksi itu semua. Kenapa kok dari luar negeri, Mbak Mary? Coba kalau nggak ada apa-apanya ya, kita curiga loh. Bukan nuduh ya. Ya, jadi Pak Prabowo, presiden yang kita pilih, saya memilih Pak Prabowo loh. Tapi kok seperti ini, mengambil keputusan dari siapa ya? Kok sekali makan MBG, katanya sehat dan cerdas. Bagaimana rumusnya itu? Satu kali makan sehat dan cerdas. Mending kalau makanannya bergizi juga. Cucu saya, ini tamatnya SMA ini sekarang. Itu mereka dapat SMA negeri di Tangerang ini. Pertama-tama mereka buang. Kan mereka orang-orang mampu, Mbak Mary. Kenapa orang-orang mampu dapat juga? Tak tepat sasaran. Yang perlu, itu kan yang stunting kan? Betul.
yang ibaratnya SD ke bawah kan, Mbak Mary. Iya. SMP SMA nggak usah, apalagi orang-orang mampu nggak usah lah kan gitu ya. Dan apa maksudnya mengaur-aurkan uang 350 triliun begitu per tahun? Iya. Per bulannya 1 triliun. Per hari Mbak Mary, iya, 1 triliun. Betul. Kalau 1 triliun rupiah itu dibuat perusahaan, dibuat bisnis masyarakat, udah berapa puluh pabrik setiap hari. Kalau 100 miliar bikin satu pabrik, itu udah 10 pabrik 1 triliun satu hari loh. Iya. Kalau 365 hari, 3.650 pabrik. Satu pabrik berapa orang menyerap pekerja? Iya. Coba Mary. Kalau ini nggak MBG dimakan, ya nggak tahu kemana yang dimakan. Coba dibuat modal tuh Mbak Mary, ya. Kalau di Malaysia dulu itu usaha mikro kecil 0% bunganya loh per tahun. Kalau usaha mikro kecil menengah itu 3% per tahun, 0,25% per bulan. Yang mampunya 6% ke atas, 0,5%. Sekarang pun itu. Waktu Pak Jokowi melakukan yang 3% per tahun itu. Ayo kembalikan dong Pak Prabowo supaya bergiat lagi nih usaha yang di bawah ini. Bila perlu yang UMK itu 0%. Dulu Pak Jokowi juga ada dana hibah. 2,5 juta, 4 juta ya. Jadi mari diperhatikanlah masyarakat ini supaya masyarakat sama-sama maju dengan pemerintahan ini. Pemerintahan ini kan ada gaji, ada tunjangan, ada ini dan itu. Mereka sejahtera, masyarakat diperhatikan. Iya. Ini nggak bisa berubah negara kita ini, karena ketatanegaraan kita udah salah, sistemnya udah salah. Walaupun di demo pakai jilid kedua juga nggak berubah. Karena apa? Sistem parlementer di sistem tata negara kita presidensial. Betulnya partai itu maksimal 2. Ini maksimal banyak. Sekarang ini banyak, bisa berapa partai sekarang. Jadi kepalanya presidensial, belakangnya parlementer. Kayak India begitu ya. Jadi saya bilang sistemnya harus dirubah, harus diperbaiki. Kalaupun sekarang ini Pak Prabowo yang nggak bisa berbuat apa-apa dia. Karena apa? Karena dia untuk menangkap memberikan sanksi kepada ketua umum itu nggak bisa juga. Karena mereka punya kepentingan masing-masing, ya. Golkar mamanya jadi menteri SDM, PAN menteri pangan, si AHY menteri infrastruktur. Jadi semuanya banyakkan ini ketua umum partai menjadi menteri. Semuanya ikut gado-gado di situ semuanya. Jadi saya bilang mahasiswa sia-sia juga. Dolar naik segala macam, karena Pak Prabowo ini pusing juga dengan internal dia. Presiden ini banyak dihujat, banyak ini, tapi dia tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau dia Pak Prabowo ini memberikan sanksi berat kepada ketua umum itu, anggota DPR mereka membela ketua umumnya. Jadi susah nih ngomongnya. Karena apa, Pak Prabowo juga masa yang membela Prabowo itu dari anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat seperti Bastra, Banong, seperti Andi Rosiade, itu dia kan Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat kan harus membela rakyat, bukan membela figur presiden itu kan eksekutif. Jadi udah terbalik-balik ini negara ini. Udah rusak ini negara secara ketatanegaraan. Nah itu ahli tata negara kok diem aja nggak pernah ngomong, seperti Pak Mahfud MD, Refli Harun, terus Rewi Amsari, itu kan ahli tata negara semua, seperti kayak profesor yang baru dari UGM tuh, siapa namanya sih? Yang anak muda itu. Nah ini tata negara kita rusak ini, nggak benar.
kalau sistemnya seperti presidensial benar, itu kan seperti ini, nggak seperti ini. Iya. Jadi menteri-menteri semuanya tuh ngegelendotin dapat duit dari rakyat bayar pajak. Iya. Cuman semuanya itu dihabisin begitu aja. Jadi semua pengen dapat kue kekuasaan ini. Iya. Jadi negara ini gak bakal maju kalau begitu ceritanya. Harus diperbaiki dulu sistem tata negaranya. Iya. Baru bisa berjalan dengan baik. Kalau tata negaranya nggak diperbaiki, ultimatum 18 hari juga tuh nggak jalan. Oke. Jalan. Semuanya harus diperbaiki dulu sistemnya. Anggota BRI perbaiki. Kayaknya seperti Amerika, presidensial. Cuman prakteknya nggak begitu. Jadi susah ngomongnya. Jadi saya lihat ini nggak sinkron gitu loh. Nggak sesuai. Ini itu. Baik, kami sudah paham maksud Anda, Pak Wani. Terima kasih atas opininya. Telepon terakhir dengan Ibu Wati. Selamat siang, Ibu Wati. Iya, silakan. Saya juga kerja sama para mahasiswa. Padahal mereka juga buat seluruh rakyat ya. Iya betul, termasuk anak anak cucunya yang di Senayan. Polisi, tentara, itu kan masa depan cucu anak mereka juga harus punya negara yang betul dong. Jadi maksudnya saya tuh paling penting koruptornya didepak. Iya. Kenapa dia bisa demo? Dia juga nggak mau demo, Pan, capek. Coba betul nggak capek, Pan? Panas, jemur, kena ini. Jadi Pan karena demi anak mantu cucu ke depan lah gitu. Jadi kalau koruptor ini masih ditahanin ya susah saya rasa. Saya tuh gara-garanya Pan koruptor semuanya. Minyak dikorup, ini dikorup, itu korup, jadi semuanya jadi berantakan gitu. Saya pikir sih gitu doang, supaya mahasiswa kagak mau demo ya pemerintah harus depak. Jadi kan demo-demo juga jadi nggak ada lah kali. Rusak di negara. Rusak nih bro. Ya. Mana ada sih sejarah 100 menteri lebih? Nggak ada bro. Even tuh cari di negara bagaimanapun nggak ada bro. Yang jauh lebih gede dari kita aja nggak ada. China, mana ada China? Iyalah. Emang kita lebih hebat dari China sampai harus 100. Berarti kita lebih goblok dari China ya? Ya itu tetap itu, kalau itu udah pasti sebenarnya. Cuma ya itu nggak ngaruh juga, ada 100 tetap aja begini. Iya, kalau ada $100 goceng masih wajar lah ya. Iya, benar. Ada $100 goceng nih sekarang, kalau nggak usah goceng deh, ayolah 15.000 deh, 15.000 aja lah. Aduh, anak ekonomi jangan pesimis banget lah bro. Aduh. Ya masa mau 5.000, itu mah sama aja kayak ini mimpi di Atom tuh, di Kayangan mana. Bro, menteri 100 juga mimpi bro. Dari dulu juga gak ada sejarahnya menteri 100 bro. Mana ada bro menteri 100, sejarahnya mimpi doang. Kali ini lagi ngimpi semua. Kalau gak ngimpi 2 tambah 10 gak bakal 13 brother. Aduh, ampun. Lo tau gak anak gua yang masih SMP gak mengenal politik bro, tidak mengenal politik, kemarin bertanya ke gue dengan polos lugunya. Waktu dia nonton presiden ngomong orang desa nggak pakai dolar, dia sempat bertanya ke gue, ini ngaco ya Dedi? Dia bilang, dia nggak tahu presiden kita ngomong sampai amburadul, dia cuma statementnya nggak bener ini. Padahal gue nggak pernah jejelin dia, nggak pernah. Dia datang pertanyaan ke gue, ini nggak bener nih Dedi, dia bilang. Iya. Emang nggak bener, jangan didengerin yang model begini, jangan tonton sampah ini. Nggak bener sih. Lu bayangin seorang anak kecil
yang nggak ngerti aja deh. Dia bilang ini nggak bener nih omongan. Terus anak gue yang gede, semua yang berseliweran 10 tambah 6 17. Tapi gue ditanya semua, ini serius David katanya. Serius? Dia bilang, serius lah, itu bukan hoax, itu bukan AI. Gue bilang asli. Dan gak ada yang koreksi. Gue bilang harusnya lo bilang itu lagi pusing, belum ke Paris. Bener juga, harus ke Paris dulu ya, baru bener ya 10 tambah 16. Kalau belum ke Paris 10 tambah 6 17. Rusak bro, rusak. Kalau jejak digital dia sih malu. Iya. Dulu waktu dolar Jokowi 14.000 udah teriak-teriak kayak paling ngebela rakyat. Terus ngenyein lapangan pekerjaan, terus ngenyein pertumbuhan 5%. Ini semua kan tuh jejak digital. Rusak ini. Terus yang lucunya, gue langsung ngomong aja, seskap tadi cherry picking kan tuh, ngebandingin pertama lawan Singapura. Iya, Singapura. Terus ada lagi tadi mau kemana ya? Berapa? Tapi Malaysianya dihilangin bro. Iya. Ya iyalah. Bro, mau hitung-hitungan Singapura juga berani bro, kita lebih mahal. Kenapa gue bilang? Ayo bandingin GDP. Iya. Pakai perbandingan GDP. Ayo Teddy, kalau lu denger. Iyalah. Berapa kali lipat kita, bensin kita berapa kali lipat setelah dihitung-hitung kita lebih mahal. Itu. Ayo, jangan cherry picking, jangan pakai penipuan, jangan pakai pembodohan. Rusak ini negara. Model orang semua. Menipu rakyat semua. Kalau mau ngitung, ayo perbandingan dengan GDP. Gue bilang, gue pernah ngitung ongkos transportasi Transjakarta 3.500. Gue bandingin GDP Indonesia lawan GDP Singapura. Lu tau gak ongkos Transjakarta berapa? 1.000 perak. Lu bandinginnya kocak, nggak apple to apple. Iya itu. Rusak daya banding lu, sesat daya banding lu. Lu pikir orang sebodoh itu? Kalau sebodoh lu, iya dah, gue telan dah omongan lu. Sorry ya. Nah itu, yang model-model begini berseliweran banyak. Nah, di lingkaran. Masalahnya nih, bro, kalau misalnya kayak gitu, itu kira-kira ini ngaruh nggak sih ini tuntutan mahasiswa ke mereka? Nah, dengan ancaman itu, dengan ancaman itu, gitu. Reformasi jilid 2. Lu lihat deh, lu lihat, polisi ngomongnya nggak boleh di HI. Oh iya, katanya apa? Padahal suratnya udah ada masuk ke mereka, ya, tapi mereka katanya, malah katanya diledekin. Ya kan? Ya, betul. Alasannya HI segala dengan tete bengeknya. Sampai muncul di medsos, lu juga tugasnya bukan masak di dapur, ya kagak? Iya. Kocak, negara ini udah rusak, semua elemen rusak bro. Trias politikanya rusak semua bro. Legislatif, eksekutif, yudikatif, rusak semuanya. Jadinya negara ini ya seperti ini. Kalau dilihat track digitalnya lebih parah lagi. Dulu waktu jadi oposisi, bagaimana itu Gerindra? Ya, ngacak-ngacak undang-undang 23. Tapi sekarang nggak ada, mereka nggak ada oposisi sih. Jadi ya. Iya, karena sejatinya yang ngacak-ngacak sebenarnya dulu mereka juga. Jakarta diacak-acak juga mereka kan. Sama aja. Iya bang, kita sama-sama jejak digital di mana-mana. Lu kan pendukung Anies, ya nggak, lu pakai segala cara. Benar, apa itu. Dan kalau lu tanya, waktu dia ngomong, presiden kita ngomong, ini partai politik yang bermain proyek, dengan tidak langsung dia mengamini bahwa semua proyek yang pakai APBN adalah dari partai politik. Iya. Lu secara tidak langsung menunjuk ke hidung lu sendiri bahwa orang lah adalah yang merusak negara ini.
Padahal niat lu ceritanya PDIP nggak apa-apa. Iya. Mau ikut. Iya, padahal dia sama juga, emang dia kagak punya partai politik. Nah itu dia, seolah-olah dia bicaranya ini, tetapi kalau orang yang, gue sorry gue bukan orang bego, coba tuh lu ngomong aja langsung rusak bro, rusak. Ini serusak-rusaknya sih di sepanjang sejarah kita, mana ada sih all time high dollar bro. Iya. Kalau mau ngomong mahasiswa yang dulu dibilang mahasiswa, kali ini udah enggak. Semua rakyat gue yakin ngedukung mahasiswa. Iya. Ya dulu lu bicara antek asing segala macam, nggak ada tuh antek asing lah segala macam lah, nggak ada. Rakyat tuh udah muak, nggak usah. Antek asing mungkin ada, tetapi rakyat itu akan ada di belakang lu kalau lu bener-bener bekerja untuk rakyat. Itu enggak bro. Kalau gua balik lagi, kalau Akong selalu bilang yakin di KPU, Akong kan bilang dia mau ngecek di KPU bener nggak menang, ya nggak? Kalau gua nih gua ngelihatnya, jangan-jangan menurut gua sebenarnya nggak lolos tes kesehatan tapi dilolosin bro. Bener ya? Iya. Kalau dilihat sebenarnya tidak lolos kesehatan tetapi dilolosin. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab? Itu titik awal menurut gua. KPU mungkin di belakang kalau permainan. Dilolosin dulu seperti MK90, dilolosin dulu bro. Makanya rusak ini. Naik katanya kan non subsidi, katanya gitu kan alasannya. Tapi tetap aja naik harga-harga tuh yang mau naik. Kemarin kan aku kan beli sapu gitu ya, sama tukang sapu tuh. Itu yang dagang tuh mbak-mbak gitu ya. Itu dorong-dorong gerobak gitu, Mas Budi. Dia bilang, aduh Bu, gimana ya ini kata bos nih pada naik semua nih gimana. Nah itu kan contohnya begitu. Iya betul. Aja naik, sapu segala kecek bawah kita ikut naik. Ya dia juga bingung katanya ini gimana, lah saya juga nggak tahu. Jadi itu alasan ya, katanya yang ditaikin tuh non subsidi. Orang kaya semua yang pakai katanya. Itu orang semuanya naik kok yang di bawah-bawah ini. Jadi alasan kenapa sih naiknya nggak 20.000 aja gitu, tanggung 16.250. Aduh, biar tambah ke langit semua ya harga-harga. Habis kayak gini sih. Kebetulan sih aku tuh nggak mendukung yang sekarang ya, enggak. Aku tuh nggak dukung yang sekarang. Aku tuh pendukung, tahu lah pasti Mas Budi tahu yang didukung itu siapa. Iya. Orang Jakarta siapa yang didukung? Iya. Orang Jakarta kan. Aku tuh mendukung itu ya, pokoknya terus terang aja. Aku tuh nggak mendukung yang sekarang. Jadi tuh gimana ya? Emang udah apa ya? Program-program dia tuh kayaknya ini banget sih ya. Gimana ya? Nggak pro rakyat banget gitu ya. Aduh gimana sih mau ngomong apa ya? Tadi kan kalau ada yang nanya katanya coba ngomong yang pendukung kita. Iya sih. Pendukung ini enggak. Belum ada yang ngomong sampai sekarang. Saya tunggu. Iya. Ini aja ya Mas Budi tuh jujur aja tuh kebanyakan tuh yang sekarang tuh nggak pada kecewa semua yang dulu milih. Iya sih. Memang banyak yang mengaku begitu juga. Kecewa berat. Betul. Kecewa berat, pokoknya kecewa berat. Nyesal. Merasa tertipu mungkin. Iya, menyesal. Ya, jadi kalau saya bilang demo kemarin tujuannya ya mungkin mahasiswa kolek ya dalam kondisi Indonesia gitu ya. Memang ya plastis lah. Ada yang bilang kurang serap, mereka menggigit, ada yang bilang ya sudah sesuai, ya itu pro kontra ya biasa-biasa aja lah. Ini paling tidak bagian dari masyarakat Indonesia yang namanya mahasiswa ini tadi ikut dalam membangun Indonesia lah. Ya jadi saya sih sangat menghargai gitu ya. Jadi kita nggak hanya yang di sini aja dia berkoar-koar, tapi ada 4 dari mahasiswa ikut serta gitu loh. Nah cuma nanti baik lagi mahasiswa tolong fokus, jangan sampai ya kita wanti-wanti sebagai masyarakat jangan ada ditunggangi lah gitu loh. Kan kejadiannya kan selama ini yang badan BEM gitu kan ada yang ditunggangi dalam tanda petik ya. Terus kedua nanti kalau sudah bahasanya lulus dari situ nanti ya atau ke sekitar terus ikut ke pemerintah jangan dari asal ayam aja gitu. Karena kan kebanyakan kan sekarang yang ke partai-partai politik begitu kan
organisasi mahasiswa ya entah itu mana ya. Kita sebut pertama aja ya, katanya FZ aja begitu kan. Bahwa kok udah gitu tenggelam, udah masuk dalam lingkaran itu ya kan. Nah, jadi saya bilang pemerintah juga bukan tolong sebenarnya, ini sudah krisis, sudah gawat darurat ya, karena apa? Kita sebagai masyarakat sebenarnya sudah bahasanya diperas nih, ya kan, dari sisi pajak nih, ya kan, apa yang kita nggak diperas gitu loh, semua dipajakin, dari mulai makanan kita dipajakin, pendapatan kita dipajakin, dipajakin, uang dipajakin, rumah dipajakin, apa yang nggak dipajakin, gitu loh kan, ya kan, semua masa sih bahasanya membiayai kebutuhan itu, kita ada masyarakat Indonesia ini berapa ratus juta sih, ya kan, semua dari mulai lininya dari mulai keluar dari beli pabrik sampai masuk pabrik itu semua dipajakin. Bahasanya seperti itu Mas Anto ya. Masa iya sih Mas Anto, gak ada yang namanya bisa kalkulasi yang benar sih gitu loh. Kok bisa-bisanya minus ya? Apa bahasanya minus? Berarti kan ada sesuatu programnya pemerintah yang salah gitu kan. Nah itu yang saya bilang, pemerintah coba koreksi gitu loh. Jangan memaksakan kalau itu proyek itu atau proyeknya itu atau programnya itu salah sasaran gitu loh. Saya bilang itu MBG atau apa, tapi intinya coba koreksi di bagian mana yang sebenarnya program-program itu gitu loh. Ya kan, jangan bahasanya kita masyarakat disuruh berhemat, ya kan, tapi sebetulnya pemerintah sendiri jor-joran gitu loh. Ya kan, itu kedua juga dekat masalah belanja pegawai negara gitu kan, SNS segala macam, ya kan, ASN, pejabat negara, anggota DPR segala macam, itu kan gajinya semua dibayar oleh masyarakat gitu, pajak sisi pajak gitu loh. Coba lah mereka juga bekerjanya optimal gitu loh, jangan ada lagi ya, yang notabene itu merugikan. Itu kedua, balik lagi terkait masalah kendaraan operasional, itu biaya kosnya juga cukup tinggi. Gitu loh. Ya coba dong dari kita mulai dari pejabat negara dulu deh, bukan kendaraan operasional, dari eselon atau dirjen cabut semua itu kendaraan gitu loh. Itu kan ada kos tinggi gitu loh buat mereka. Dan kadang-kadang itu mereka pakai itu kan buat petang mereka yang tengah jalan. Coba cabut itu satu. Kedua, masalah pajak yang penghasilan mereka. Suruh mereka bayar pajak juga dong, jangan mereka tanggung juga pajak yang kita sama negara. Ya kan, itu sama aja gila. Udah dapat dari pajak rakyat, udah gitu ditanggung bola gila double banget itu gitu Mas Anto. Ya kan, kita sebagai orang, ya Mas Anto kan, kita sebagai karyawan swasta semua dipotong semua kan. Cobalah pemerintah bercermin lah, jangan saya enak-enak udolnya doang gitu loh kan. Masalah pinjaman segala macam pun juga diperhatikan gitu loh. Ya saya setuju aja sih masalah diefisiensi gitu kan. Oke aja gitu. Jangan mentang-mentang diefisiensi, tapi di satu sisi ada keran yang dibuka kayak saja. Gitu kan. Mata tutup mata ya dia harus jalan ya, nggak bisa nggak cuma gitu loh. Kalau bukan kecil semua gitu loh. Terus jangan juga dikecil-kecilin gitu loh. Jangan caranya, karena kan gini Mas Arto, gajinya mereka bahasanya kan UMR, jadi mereka bisa sepoi-sepoi adalah apa? Tunjangannya Mas Arto. Saya sih ikut ingin mengatakan gini aja ya, 18 hari itu rasanya nggak mungkin. Nggak mungkin lah, terlalu cepat ya. Tapi itu jadi peringatan benar. Jadi peringatan aja buat pemerintah. Soalnya apa ya, kita lihat ini aja deh, beberapa hal-hal yang sudah terlalu sudah terlalu terang-terangan apa yang mereka lakukan semua itu yang memang harus segera diberesin gitu. Jadi 18 hari yang diberikan itu adalah yang mereka harus segera sadar, rasanya gitu ya. Mereka harus segera sadar, ini semua sekarang rakyat itu sudah nggak bisa dibohongi lagi. Rakyat itu sudah tidak seperti tahun 1998 gitu kan. Sekarang medsos itu udah di mana-mana. Kita mau bicara sampai ke desa-desa manapun, ya orang-orang itu sudah pada ngerti, sudah pada pegang handphone, semua udah pada tahu. Gak gampang dibohongin. Ya. Udah 18 hari ini ya, cobalah pemerintah sekarang yang udah terlalu terang-terangan ngebully rakyat ya kalau saya bilang ya. Ngebulinya itu mungkin dari pajak ya, dari program-program yang
luar biasa ya. Itu kan sudah beredar kok terang-terangan di mana-mana orang komplain tentang kualitas MBK-nya nggak beres, makanannya pada basi, orang-orang keracunan. Apa sih yang kalian lakukan? Gitu loh. Ya toh? Nah, belum lagi saya terima dari teman-teman yang kita suka kumpul gitu ya, mereka yang kebagian proyek-proyek kecil-kecilan gitu ya, yang bangun KDMP yang sampai bilang loh, ini ada KDMP dibangun di tengah hutan loh. Ini yang nyaris nggak ada orang. Katanya tujuannya apa? Supaya orang-orang yang desa yang di sekitar sana bisa belanja. Wah, kacau ini. Kan? Nah, jadi hal-hal seperti begini ini udah terlalu terang-terangan kalau saya bilang. Udah nggak beresnya itu udah terlalu jelas gitu. Itu yang mesti diperbaiki. Bukan cuma demo yang pertama, Mas, sudah berkali-kali para mahasiswa berjalan menuntut agar diperbaiki kondisi bangsa ini, mulai dari pimpinannya sampai dengan demokrasi yang lain. Tapi kenyataannya kan nggak pernah terjadi. Kita semua tertentu, tapi tindak lanjut dari pemerintah itu nggak ada. Dia bukannya hampir kan emang nggak ada gitu, Mas. Suatu radikal ya. Mungkin dari 100% kebijakan yang pernah dibuat ya, saya rasa sih hanya 30% sampai 25% ya, itu yang yang mendukung kehidupan rakyat. Sedangkan sisanya 70 sampai 75% itu mendukung para penguasa, para pejabat, para pengusaha, pokoknya yang kira-kira bisa memperkuat kondisi keuangan mereka aja lah tuh ya, entah itu kondisi keuangan partai, penguasa dan lain-lainnya gitu, Mas. Jadi sebenarnya memang ke pemerintah nih kalau harus dipaksa juga percuma juga gitu. Karena kenyataannya nggak pokoknya semenjak reformasi tahun 98 tuh kayaknya seperti kita kayak jalan di tempat aja, Mas. Kita maksa pemerintah ya tetap aja nggak ada perubahan, ngapus segala macam juga nggak ada perubahan. Nggak usah jauh-jauh lah, contohnya yang pertengahan tahun lalu ya, yang tragedi Agustus awal September 2025 itu kan bagaimana para rakyat di Jakarta sudah mencoba untuk berdemonstrasi, tapi kenyataannya ya tetap aja DPR gadget gitu-gitu, tunjangannya juga gitu. Malah orang-orang yang tadi nggak kompeten dikembalikan ke jabatannya awal. Orang sesuatu yang bagongkan banget, Mas. Jadi ibaratnya apa ya? Ibaratnya kita tuh tiap hari disuguhi ini, Mas, apa namanya? Rengginang kaleng Hanghuan, Mas. Kalau itu kan bagus kan pas coba ini ya kita ngelak. Jadi ini malah kalau boleh saya sedikit mau menyampaikan untuk rekan-rekan adik-adik kita mahasiswa ya. Kalau memang terjadi lagi demo yang kedua, demo lanjutan dari yang kemarin ya, hari yang tanggal 12 Juli kemarin. Ini kalau boleh saya masuk, ini terserah nih apakah pemerintah atau aparat pemerintah dengerin suara saya apa enggak. Oke. Saya masuk di forum Tatar untuk menyampaikan saran aja kata adik kita mahasiswa. Kalau mau demo, Mas ya, jangan cuma sekedar modal tekad sama modal tawa aja, Mas. Kasihan para adik kita itu nggak dengar walaupun teriak-teriak kayak apa gitu. Ya paling enggak kalau udah teriak kali dengar, paling enggak lampiaskanlah emosi kalian ya. Itu sama aparat yang menjaga demo, karena aparat itu sebenarnya sama rakyat, Mas ya. Iya. Mereka hanya tapi kan kadang-kadang menjalankan keterlaluan, Mas. Bayangin yang menghadapi mahasiswa dalam tanda kutip orang-orang sipil ya, masyarakat ini orang sipil tuh, orang sipil itu nggak ada senjatanya, nggak ada apa-apa. Dihadapkan oleh para aparat yang bersenjata lengkap, Mas. Mereka ada tameng dari besi, dari fiberglass, mereka ada kendaraan barakuda, ada water cannon. Bahkan yang tragedi beberapa tahun terakhir itu kan mereka bukan cuma peluru karet, Mas, tapi peluru Tuhan. Apalagi yang tragedi waktu itu kan nggak pernah ada tuh, maksudnya orang atau manusia mati karena kena peluru karet itu belum pernah ada, Mas. Jadi yang ada ya kena peluru sungguhan itu, proyek peluru sungguhan. Tambah lagi gas air mata itu sangat ini banget, Mas, sangat mudah sekali itu. Jarak radius 1 kilometer aja, Mas, ya, tuh gas air mata tuh masih berasa banget, Mas, ke dalam paru-paru kita, ke dalam kita tuh masih terasa banget. Saya ingat tuh tahun 98 ya, saya kan di TBD, Mas, waktu itu. Terus yang kerusuhan tuh ada di daerah Semanggi, Mas, di Batan Semanggi dan sekitarnya. Itu asapnya gas air mata itu, Mas, itu
ke daerah istimewa ini loh Mas, bayangin. Terus jaraknya sekitar itu ada itu. Terasa ya, terbawa angin juga ya. Itu loh, di dada tuh kayak apa? Kayak panas. Kita hidup udara, tapi yang masuk tuh udah sesek dan rasanya panas tuh sakit sekali Mas. Jadi saya bayangin kalau adik-adik kita mahasiswa pas ada di tengah-tengah dilempar di gas air mata, itu kan kasihan sekali dengan jarak yang senti kan. Apa saya bilang ya, kalau kita menghadapi para aparat yang berseragam itu ya cobalah sedikit trik ya. Kalau mereka bikin bom molotov kan udah pasti tuh Mas, hukumannya udah nggak tanggung-tanggung sekarang berapa tahun itu, 6 tahun atau 7 tahun itu ya jangan dilakukan lagi deh untuk rekan-rekan di mahasiswa. Bom molotov coba aja ganti pakai batu. Batu tak di petasan diikat karet aja Mas. Nah jadi barat petasannya hidupin, udah lempar aja ke aparat. Paling bikin mereka kocar-kacir. Dan jangan cuma bisa batunya, teman-teman yang lain juga sama-sama lempar gitu kan. Ya minimal bikin mereka kaget lah, bikin aparat kaget lah. Atau yang kedua nih, kalau nggak ada batu, yang paling murah aja deh Mas, modal plastik aja. Kalau bisa ya apa ya, maaf ya, mau diisi air seni boleh, diisi kotoran boleh. Atau kalau nggak ada isi air kembiran aja nggak apa, lempar aja ke aparat biar sama-sama kapok. Karena kita ini kan berjuang di apa namanya ya untuk kepentingan bersama ya. Jadi kalaupun mau menghalau rekan-rekan mahasiswa tuh jangan pakai senjata lengkap lah, kasihan mereka kan. Cuma bayangkan kalau seandainya yang di demo yang ada di depan mereka tuh entah itu adik mereka, kakak mereka, atau mungkin bahkan sepupu mereka, kan kasihan gitu Mas. Jadi ya nanti kalau bukan jahat jangan menghadapi dengan cara yang anarkis lah, kasihan mereka kan masih menuntut ilmu juga. Yang mereka perjuang batas di aja bukan pakai apa namanya, bukan pakai senjata tajam, bukan pakai di setting itu kan nggak ada, mungkin ada kecuali kalau ada penyusup ya. Nah itu dia. Ya, jadi itu lagi berdasarkan tuh apa selanjutnya ya kalau apa namanya diubah dengan kesan. Kan mungkin selain mahasiswa perlu juga rakyat sipil ikut turun ke jalan negara. Ekonomi kita tuh benar-benar politik. Mas sudah hampir berapa tahun ya? 28 tahun Mas. Itu sudah hampir 29 tahun sudah jalan reformasi. Tapi ya kebijakan yang terjadi nggak terlalu banyak lah, nggak terlalu mengena di hati rakyat gitu. Ini saya nggak terlalu persis tahu yang disebutkan menurunkan rupiah itu sampai seberapa. Ya cuma turunkan gitu aja ya. Memperbaiki ekonomi, batasannya apa? Nggak jelas. Ya jadi harusnya kan ada patokannya. Ya SG jadi berapa, inflasi jadi berapa, harusnya kan seperti itu. Ya jadi tapi itu kan Pas FM kan membuat judul seperti itu. Saya kan nggak tahu isi seluruhnya apa, tuntutan-tuntutan itu ya. Tapi gini, mahasiswa mau melakukan reformasi jilid 2 itu satu paket ya, 97, 98 apa cuma 97 doang. Ya kita nggak tahu ya. Kemudian dilihat dari tingkat kepuasan terhadap pemerintah, terhadap presiden itu masih 70% lebih. Apa kira-kira bisa? Ya. Nah kemudian kalau kita lihat hari ini rupiah menguat ya, karena ada berita Iran dan Amerika sepakat ya untuk berjabat tangan, tanda tangan perdamaian. Harga minyak turun ya, kemudian kemungkinan ya apa yang disusul dengan apa inflasi akan melandai ya, kemudian ketegangan akan mengendur semua ya, geopolitik akan tensinya turun ya, semua itu ya akan turun semua, kendor semua. Dan kemudian mungkin dampaknya pada ekonomi akan menjadi lebih baik. Memang saya kalau mengatakan lebih baik, saya nggak tahu juga parameter baik dan tidak baik itu seberapa. Ya. Nah kemudian ini masih mahasiswa ya.
saya kok melihat ada seorang mahasiswa ketua BEM yang mobilnya dikasih sadap ya. Sadap atau pokok untuk tracking pelacak ya. Pertanyaan pertama, dia itu dapat pinjaman mobil, kita nggak tahu apakah itu mobil sendiri, ya. Pertanyaannya sekarang, kalau itu mobil sendiri, dia dapat dari orang tua kah? Penghasilan orang tuanya seberapa supaya dia bisa mendapatkan mobil Fortuner? Om Manto, saya tanya nih, Om Manto sama teman-teman di kantor ada nggak ya pakai Fortuner? Belum sih, belum ada. Ya, kemudian kita tahu ya di WTC itu kan banyak ya penjual mobil second. Fortuner berapa sih mobil second Fortuner? Oke lah, katakan tahun 2020. Ya, saya rasa harganya masih cukup kuat ya, 350 mungkin ya. Itu mungkin ya, saya bisa salah. Ya, jadi kalau apakah itu orang tua, apakah dia sendiri bisa membelanjakan uang untuk mobil, katakan ya second, saya tidak merendahkan, bisa juga baru ya, uangnya dari mana? Ya, pertanyaannya, apakah dia juga melaporkan penghasilan itu ke negara sebagai bentuk pajak, laporan pajak? Saya nggak tahu juga. Tapi biasanya ya, orang-orang seperti itu kan pintar Jin ya. Dia ngomong aja, saya dipinjemin temen. Kita tahu ya, pejabat-pejabat yang tertangkap korupsi itu seringkali kan, wah banyak sekali nih mobil mewah, motor mewah. Oh, saya dipinjemin kok. Ya, dipinjemin gitu, bukan punya saya nih. STNK ini bukan punya saya kan. Ternyata dia beli pakai nama orang lain, bisa kan. Ya, jadi itu kita pertanyakan juga gitu ya, dapat duit dari mana dia? Ya, orang tuanya atau dia sendiri ya. Nah, kemudian balik lagi ke mahasiswa. Ya, mahasiswa apakah sudah menghitung kalau mau melakukan reformasi jilid 2? Ya, taruhannya banyak. Ya, apakah setelah reformasi dilakukan negara menjadi lebih baik atau justru makin hancur? Kenapa kok makin hancur? Karena kita berhasil diadu domba. Ya, saya sarankan mahasiswa, saya sarannya kalian datang ke DPR, ya, datang ke DPR, MPR, temui, suarakan keresahan kalian, ya. Di situ kan banyak ya, ada beberapa lah ya partai yang tidak masuk di dalam kabinet, ya, dan kita tahu ya siapa itu, dan saya yakin mereka itu kalau menyuarakan masalah-masalah seperti ini, wong cilik ya, galaknya minta ampun. Tapi di satu sisi korupsinya pun juga minta ampun. Ya, jadi saya sarankan itu aja. Ya, saya masih percaya pada sebagian anggota DPR yang bukan karena dipilih karena terkenal, karena artis, karena penyanyi, karena ganteng, ya bukan, tapi memang punya beban untuk memperbaiki negara, untuk mengontrol negara, ya melalui jalur yang benar, yaitu DPR. Terlepas dia adalah partai pendukung atau tidak pendukung, saya rasa itu ada jalur yang terbaik. Ya, seperti itu. Kalau misalnya nih ada peraturan-peraturan, misalnya kemarin kan ada undang-undang yang disahkan oleh DPR dan itu disoroti oleh asing, majuin ke MK untuk bisa dibatalkan. Yang ditengarai bisa mengontrol BI, ya, sehingga BI tidak independen lagi. Ya, kemudian suarakan dong kalau misalnya ya IHSG kenapa terpuruk nih? Oh, MSCI, tolong OJK, ya, ayo perbaiki OJK, ya. Dan saya rasa semua perusahaan yang melantai di bursa, dia akan dipaksa, ya, free floatnya 15% ke atas, ya, minimal 15% untuk memperbaiki kondisi kita. Ya, dia nggak mau kalau sahamnya itu dari 1000 tiba-tiba sekarang jadi 500-400 turun terus, ya, karena dilepas oleh asing, padahal sebetulnya perusahaannya bagus,
ya. Dan kita sebagai orang Indonesia harusnya bangga, kita harusnya support. Kita nggak support pemerintah nggak apa-apa, ya. Tapi kita support ekonomi kita, ya. Jangan kita kemudian terpengaruh, termakan oleh narasi-narasi dari asing, kemudian sel Indonesia ikut-ikutan sel. Ya, karena saya tahu perusahaan Indonesia bagus-bagus banyak kok, bagus-bagus. Ya. Emang ini nanti kalau seperti ini terus pemerintahan kita ini mengelola negara ini kemungkinan besar mahasiswa itu nanti pasti akan turun. Dan ternyata ini kan sudah mulai ya. Sudah mulai kemarin kan waktu hari apa itu yang dari BEM UI ya. Jumat BEM UI, hari Jumat yang BEM UI, terus kemudian hari kemarin kalau nggak salah yang di Solo juga ya kejadiannya. Terus hari ini beberapa. Nah sekarang dibahas di topik BO malam ini kan dari BEM seluruh Indonesia. Kan begitu ya Pak ya. Nah jadi memang pemerintah ini harus aware. Sebab apa? Sejarah sudah membuktikan kalau gerakan mahasiswa itu sudah menyatu seluruh Indonesia, itu yang berkuasa 32 tahun aja bisa tumbang. Jadi ini pemerintah harus aware ini, ya kan? Walaupun gini Pak Anto, ya. Jadi kalau kita ngelihat sejarah tahun 98 kenapa terjadi masif gerakan tahun 98 itu? Karena ada martir. Itu peristiwa Trisakti. Terus yang baru terjadi kemarin bulan Agustus itu juga ada martirnya. Itu ojek online itu kan? Ya, Barakuda. Yang ditabrak itu. Nah, ini kan sekarang kan mahasiswa itu meminta waktu yang Agustus itu sebenarnya juga kan mahasiswa kan sudah memberikan tuh apa itu yang 17/8 atau apa gitu, tuntutan itu. Nah, dan itu sepertinya juga nggak jalan, Nah, sekarang mereka memberikan tuntutan lagi yang memang ini akumulasi akumulasi dari sistem pemerintahan kita yang sekarang ini yang memang agak gimana ya, agak kurang cakap lah kalau saya bilang kan begitu kan, kurang cakap. Nah, terus ya pemerintah harus betul-betul aware, hati-hati. Nah, cuman adik-adik mahasiswa, ya saya bilang anak saya lah, karena anak saya sekarang yang seumuran mahasiswa itu hati-hati, jangan sampai ada martir. Hati-hati, harus lebih cantik mereka itu, jangan sampai ada martir. Artinya jangan sampai kalaupun gerakan ini memang misalnya tidak harus dilakukan, ya memang mereka harus lebih hati-hati, lebih aware lah. Karena waktu yang kejadian yang hari Jumat itu kan Panto kan, coba itu saya orangnya ngelihat itu kan di jalan kan, itu cuma ngadapin mahasiswa sekian itu aja, itu tentara semua, udah kayak mau perang Pak, sudah kayak mau perang. Adik-adik kita ya. Iya Pak, ini mahasiswa lo yang dihadapin lo, ya kan? Nah yang saya khawatir ada orang yang ada sekelompok orang atau sekelompok organisasi lagi, itu yang mencari kesempatan. Terus itu kan nanti ada yang dibikin martir, nanti gejolak lagi bangsa kita ini. Jadi menurut saya ya Panto ya, pemerintah lebih baik mendengar nih. Ini artinya begini Panto, MBG sudah ribut-ribut masyarakat Indonesia dan akan terbukti. Waktu itu kan Pak Anto, sebelum ketua MBG ini, BGN ini ditangkap, kan selalu dibela terus Pak Anto. Enggak, begini, enggak. Masyarakat ribut kan. Dan akhirnya yang semua dikhawatirkan masyarakat bahwa BGN ini akan jadi sarang korupsi, pengadaan motor listrik itu juga syarat dengan korupsi, kan terbukti. Itu satu. Yang kedua, pengamat ekonomi, pakar-pakar ekonomi udah mengatakan hati-hati. Nanti waktu dolar masih 16 ribuan ini Panto, nanti rupiah akan melemah. Kalau begini-begini,
ya kan? Nanti IHSG akan melemah, perekonomian kita akan begini. Kan waktu itu Pak Menteri Keuangan bilang, enggak, nanti bulan depan dolar 15.000. Kejadian 18.000. So it mean, ini pemerintah udah harus tahu, Pak Prabowo udah harus tahu, semua yang di sampingnya dianya itu, sekelilingnya itu, ya, itu blow on semuanya itu. Kenapa? Karena terbukti kekhawatiran yang disampaikan itu. Nah, supaya ini smooth, Pak Prabowo harus mendengar sekarang. Harus mendengar. Saya kemarin ada dengar podcastnya Ibu Koni itu dengan Refli Harun. Udah deh, Pak Prabowo, ini sekarang ada satu orang itu yang katanya dekat banget yang memproteksi dianya itu, suruh istirahat dulu. Dan dengerin tuh. Dengerin. Pakar-pakar ekonomi. Enggak ada Pak niatnya itu yang mau sebenarnya itu benci dengan Pak Prabowo sebagai dengan pemerintah. Enggak, cuman mereka itu memang pintar-pintar di dalam bidangnya. Kami masyarakat ini cuma tahu lihat dan tahu ngomong, tapi tujuannya supaya bagus, supaya baik, gitu. Ya kan? Semua kan sekarang udah bilang Pak bahwa memang tujuan kalau MBG itu kalau berjalan dengan baik itu bagus. Tapi sistemnya yang salah, ya perbaikin sistem itu. Dan sudah terbukti bahwa sistemnya awut-awutan, ya udah akuin itu, perbaikin. Supaya jangan terjadi reformasi jilid 2. Dan saya harap kalaupun dikatakan ini reformasi jilid 2, artinya reformasi jilid 2 itu maksudnya adalah pemerintah berubah, mendengarkan aspirasi masyarakat, mendengarkan pakar-pakar ekonomi, jangan musuhin tuh. Dan jangan sampai ada martir lagi. Jangan sampai ada martir lagi. Cukup mendengarkan wawasan dan pikiran. Supaya memerintah negara ini dengan baik. Begitu. Businessman Opinion. Businessman Opinion. Businessman Opinion. Baik, mitra bisnis, forum Businessman Opinion untuk sesi pertama kami buka 5918877, WhatsApp 0816924924. Mitra bisnis, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia memberi waktu 18 hari ke pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi, termasuk memperkuat nilai tukar rupiah. BEM SI mengancam jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan itu, mereka akan menggelar demo besar-besaran yang bertajuk Reformasi Jilid 2. Apa komentar Anda mengenai tuntutan mahasiswa ini? 5918877 atau 0816924924. Anda yang di live TikTok silakan turut berkomentar juga, boleh ketikkan saja komentar Anda ya di live TikTok Pas FM Radio Bisnis. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memberi waktu 18 hari ke pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi termasuk memperkuat nilai tukar rupiah. BEM SI mengancam jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan itu, mereka akan menggelar demo besar-besaran yang bertajuk Reformasi Jilid 2. Apa komentar Anda mengenai tuntutan mahasiswa ini? 5918877, 5918877, WhatsApp call 0816924924, dan Anda di live TikTok Pas FM Radio Bisnis, silakan. Bung Dani Mulya Andika yang sudah bergabung, Cemumut juga ingin memberikan komentarnya, silakan. King Flow dan yang lainnya silakan untuk Anda memberikan komentarnya dalam forum Businessman Opinion kali ini. Apa komentar Anda mengenai tuntutan mahasiswa yang memberi waktu kepada pemerintah 18 hari untuk memperbaiki kondisi ekonomi termasuk memperkuat nilai tukar rupiah? Jika tidak, Reformasi Jilid 2 akan dilakukan dalam demo besar-besaran yang bertajuk Reformasi Jilid 2. Bagaimana komentar Anda? Silakan 5918877, WhatsApp 0816924924.
Baik, sudah bergabung ada Pak Adi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Santo. Baik, selamat pagi. Ini membaca info ini bagaimana Anda menyikapinya? Iya, sebenarnya gini ya. Sebenarnya yang diperlukan saat ini itu sebenarnya memulihkan kembali kepercayaan semua pihak. Itu tugas paling utama pemerintah. Dan kita apresiasi ya, sempat terpikir juga waktu itu, waktu lagi terpuruk-puruknya begitu ya, waktu lagi terpuruk-puruknya kondisi ekonomi itu, kenapa sepertinya tidak ada gerakan apapun, kan seperti itu. Sampai kita bercanda mungkin mahasiswanya sibuk bikin plastic talk dari mungkin gitu, sampai kita mungkin berpikir begitu di generasi yang begitu gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah, ya ini kan reminder lah. Saya yakin semua usaha itu kan niatnya untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sebenarnya yang lebih penting itu adalah reminder. Karena kenapa? Kalau seandainya yang digaungkan terus itu adalah fundamental kita baik, ekonomi kita bertumbuh, tetapi hidup kita makin susah, jadi seolah-olah nanti ada stigma bahwa negara ini tidak berada dalam kondisi salah urus. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya pemerintah melakukan tindakan-tindakan cepat. Saya yakinlah sudah ada intervensi. Cuma yang paling penting adalah sejauh mana nanti. Karena kenapa? Bangsa ini kan bangsa yang terkenal pemaaf ya, Mas Anto. Contoh, tahun lalu itu kita sudah pernah ada demo, masih deadline kan? Sampai semua orang memasang profile picture warna pink dan hijau kalau nggak salah. Ya kan, setelah itu, setelah 1 tahun kemana hasilnya, kan begitu kan. Itu yang sebenarnya lebih penting adalah, ya ada action, oke, bagus. Kemudian setelah itu, hasil dari action tersebut apa? Proses kontrolnya apa gitu. Kalau mungkin di dunia profesional kita tahu ada yang namanya PDCA gitu kan. Nah, itu PDCA dan demo ini juga perlu di PDCA gitu kan. Plan, do, check, act gitu kan kalau nggak salah gitu kan. Sudah direncanakan ya kan, sudah dilakukan demonya. Setelah itu cek pemerintah sejauh mana. Nah, pemerintah dalam hal ini juga sebaiknya jangan abai. Ini kan kalau masih ada perhatian itu kan sebenarnya kan baik gitu ya. Ya dengarkan aspirasi masyarakat itu apa, kan kita nggak bisa berkutat terus bahwa Indonesia fundamentalnya kuat begitu ya kan, rakyatnya bahagia, ekonomi bertumbuh, terus muter di situ padahal mohon maaf koker listrik makin sering bunyi. Kita makan santan di nasi, makan kari di rumah, makan padang udah makin lama makin encer, ukuran tahu makin kecil. Nah belakangan setidaknya harga BBM naik kan, jelas tuh. Sekuat apa sih fundamental kita sampai harga BBM harus naik kan begitu kan. Jadi ya saya pikir seperti itu Mas Anto, kita doakan yang terbaik aja lah untuk negara kita. Selamat pagi Mas Anto, selamat pagi untuk saya. Terima kasih Pak Adi. Ya, memulihkan kepercayaan rakyat itu hal yang mudah kah? Tentunya susah gampang. Ini seluruh rakyat Indonesia loh. Baik, terima kasih untuk Pak Adi. Selanjutnya silakan. Selamat pagi Pak FM. Pagi Mas Santo. Pak Hendri, selamat pagi kembali. Sehat Mas Santo ya? Sehat. Tapi agak deg-degan juga ya dengan berita ini. Nggak deg-degan Mas. Oh, nggak deg-degan. Enggak lah, kondisi kayak gini, reformasi jilid 2. Kalau bisa reformasi juga kabinetnya lah. Reformasi atau reshuffle lah kabinet ini. Karena penopeng ini yang bahaya. Ya kan, kasihan Bapak Presiden kita. Sudah capek-capek bekerja mereka sendirian lagi Bapak Presiden kita bekerja kan. Mereka selalu bergerak terus, mobile terus, pantai sekat. Sebenarnya kita miris juga dengan pemerintahan kita ini, hanya Bapak Presiden saja yang bergerak ini. Ya, pembantu-pembantunya segelintir saja yang bergerak. Kerja sendiri, selintirnya ABS. Gimana? Kerja sendiri malah di sekitarnya ABS. Nah, itu ABS yang bagus nggak apa-apa. Ini ABS-nya merusak. Ya, kalau ABS yang bagus nggak apa-apa, kita dukung. Tapi ini kebanyakan
Ya, udah kita lihat kan sampai detik ini. Kemusukan ABS-nya ini. Jadi harapan saya reformasi kabinet atau reshuffle ya itu yang diharapkan rakyat Pak. Mudah-mudahan Indonesia ini maju. Kalau pendompeng-pendompengnya sudah kita udah lah cukup yang di belakang-belakang lalu itu dihilangkan lah. Kita buka lembaga baru untuk ke depan ini. Banyak anak bangsa ini yang ingin negara ini maju, yang ingin kabinet ini kuat. Rakyat tetap di belakang Bapak Presiden kita. Jangan hanya segelintir, seupil lah. Kita bilang seupil manusia, jayanya hebat benar. Sampai yang tidak punya apa-apa, yang nggak bisa berpikir apa-apa, bisa berjalan-jalan, bergaya-gaya, dikawal lagi sama tentara-tentara kita yang profesional, pangkatnya tinggi-tinggi. Hanya mengawal bisa, bang, kosong sama sekali. Malu kita sebenarnya sebagai rakyat menggaji dengan daya pajak-pajak sampai detik ini kita. Sumber daya alam kita banyak. Kenapa? Harusnya tumpuan kita itu di sumber daya alam kita. Kenapa di pajak yang dibebankan ke rakyat terus hanya menggaji segelintir manusia yang tidak berpotensi. Jadi harapan saya, ya itulah yang terlihat Bapak Presiden ini. Kasihan Bapak Presiden kita. Gitu saja Mas. Makasih. Baik, terima kasih Pak Henry. Silakan yang lainnya di 50. Oh, sudah ada ya Pak Osman. Selamat pagi Pak Osman. Pagi. Okay. Tetap semangat dan sehat. Olahraga. Iya. Oke. Oke. Silakan hajar Pak Osman. Saya tidak melihat Bapak Presiden ini berusaha dengan maksimal. Justru sumber penyakitnya ada di beliau itu. Ya. Kalau penunjukan banyak pejabat atau pembantu dia yang tak betul, siapa yang salah tuh? Ya itu aja. Jadi kalau itu ya, kalau negara yang punya meritokrasi jelas, itu pemimpinnya yang gendut kok. Kita tahu itu ada prajurit yang salah, adanya komandannya yang bodoh. Ya kan? Prajurit cuma melakukan perintah. Kenapa ini bisa sampai diancam-ancam mahasiswa? Ya karena penyelenggaraan negara itu semakin berjarak dengan kemauan rakyat. Semua dikooptasi, kita bukan asal ngomong loh. Akademisi ya, profesor di universitas diberi beban yang banyak, kemudian dikooptasi dengan segala kategori. Kalau banyak kritik nanti nggak bisa naik ke jam lebih tinggi ya, bisa jadi profesor, dan bisa jadi rektor. Itu kenyataan. Mahasiswa pun sebagian dikooptasi ya, petinggi-petinggi biarlah semua dilakukan. TNI dan Polri juga termasuk di dalamnya. Pemimpinnya oke lah kalau banyak kita ngomong petugas yang masih tidak terkontaminasi, tapi pemimpinnya kita lihat gimana penegakan hukum, gimana TNI menjalankan fungsinya. Sekarang kan bertugas bukan pada tugas pokok di utamanya. TNI menjadi penyelenggara koperasi ya, pengurus koperasi, Polri menjadi penanam jagung. Jadi kacau balau, semua kekuasaan ingin digenggam di satu tangan. Mahasiswa ngomong begini sebenarnya ingin menciptakan kesadaran ya dari penyelenggaraan negara supaya mengkoreksi diri. Selama ini nggak ada koreksi diri, nggak ada bos. Yang kritik mau diusir, matanya buram dan terus terakhir masih ini ngeledek sambil ini lah. Ini di hipmi itu nggak sadar dia nggak. Ya, dia 20 tahun katanya berapa 5 kali maju nggak jadi. Kayaknya ingin membalas kedahagaan atas kekuasaan. Ya, tentunya implikasinya banyak ya, ekonomi bisa segala macam. Contoh yang paling jelas kenapa sih
bisa dipaksakan untuk dijalankan dengan dalih ingin memperbaiki generasi berikutnya. Kenapa implementasi ini nggak pernah dilihat? Sejak dari awal udah nggak benar itu orang. Keadaan itu ngomong udah ngaco semua. Nggak masuk di nalar orang-orang yang rasional. Kecuali ini memang dari awal ingin mengeruk anggaran. Intinya di situ. Tapi dibiarin berlangsung sampai 1,5 tahun. Penunjukan pejabat yang nggak jelas itu juga kan sumbernya dari pemberi penugasan. Jadi biang masalahnya tuh di presidennya sendiri, bahwa ada kata-kata ini dari BEM mahasiswa ya seluruh Indonesia. Menurut saya itu satu-satunya partner panti ya, karena sudah pada diem. Ada yang kritik dicuekin ya. Ada profesor-profesor kayak dari Amsari, kayak China Arifin Mokhtar ya, tadi ngomong tapi kan dicuekin ya, melanggar tatanan konstitusi ya. Terakhir ini masih digolkan gitu. Kepala Polri, Kapolri boleh tanpa ada pensiun asal presidennya mau. Coba logika ada di mana di seluruh dunia itu? Nggak tanpa pensiun. Polri tugas sipil nggak usah mundur dari kepolisian. Itu semua dilanggar kok. NK 90 itu dilanggar tapi dijadiin wapres. Jadi teladan apa yang mau dicontohkan kepada rakyat? Makanya kita nggak usah ngomong berita mengenai kepala daerah yang korupsi, karena di atasnya udah nggak benar. Jadi kita ini pembayar pajak, cuma ngoceh-ngoceh di sini, berharap ada perbaikan. Ya, ancaman BEM mahasiswa itu juga jelas kan, nggak mungkin dalam 18 hari udah menjadi benar, itu kan terlalu muluk-muluk harapannya. Minimal sadar ya atas kesalahannya dan berbalik arah. Ya, semua eksportir mau disatuin dalam satu badan yang bisa menentukan harga. Coba logikanya gimana? Mau jadi komunis kita? Ya, negara komunis kan begitu. Boleh sih dilakukan, tapi ya sanggup nggak lu menanggung akibatnya? Sanggup nggak kita terpisah dari market seluruh dunia? Kuat tak? Nggak usah ngomong banyak-banyak. Korupsi itu diberi sanksi yang tegas dulu deh, ya. Kemudian kita lihat Nadiem, ya, Tom Lembong yang dihukum senamut, yang dituduh dengan tuduhan kriminal yang sebenarnya akhirnya nggak terbukti. Nadiem belum ya, masih dalam keputusan. Tapi kita melihat kan acak-acak ini penyelenggaraan kesehatan. Ya. Coba tanya tuh, indeks pendidikan naik apa turun? Indeks korupsi sudah lebih baik apa belum? Jadi kemana lagi kalau kita tidak menyalahkan kepada Presiden RI1 ini? Seluruh aparat ya, para penyelenggara itu birokrasi itu sudah lama terkena bobok. Kita berharap presiden baru itu bisa membasmi itu, memperbaiki itu pelan juga. Rakyat paham ya, pelan-pelan, nggak mungkin instan. Tapi ada harapan di depan. Jadi rakyat melihat, wah ini tujuannya kelihatan benar. Kita akan gotong royong tetap membayar pajak dengan setia, ya. Itu aja. Jadi harapan rakyat cuma begitu. Tapi dia kan nggak sadar, makanya kan mesti didemo. Tujuan demo apa? Kan menurunkan kan, mengganti. Itu harapannya. Cuma ya susah lah. Ya. Kalau masih ada yang dukung sih ya apa-apa, silakan didukung. Cuma yang benar aja. Outcome-nya apa gitu ya.
Makasih Bang Anto. Baik, terima kasih. Iya, saya Anto Wijaya. Terkait demo yang dilakukan oleh BN, jadi dulu saya masih kecil tahun 1998, masih kelas 3 apa 4 SD, karena saya masuk tahun 96. Belum ngerti apa-apa itu, belum ngerti masalah demo apa segala macam. Itu tetangga dari Jakarta itu pada ada yang bawa kulkas, dari bawa TV, bawa rok sepatu, segala macam lah. Jadi mudah-mudahan sih tidak terjadi hal yang serupa pada tahun dulu, yang katanya sih informasinya sedih lah, ada penjarahan emas segala macam, toko-toko dijarah. Ya kita semua berharap semua negeri ini baik-baik saja, ekonomi cepat pulih. Untuk pemerintahan mudah-mudahan bisa mewujudkan apa yang diinginkan para mahasiswa, karena mahasiswa saya yakin dia sudah berpikir dengan matang-matang, kolaborasikan, sudah di-meetingkan berbagai para mahasiswa yang lain di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan langkah terbaik ini bisa membuat Indonesia semakin maju, ekonomi baik dan rakyat sejahtera. Gitu aja. Baik mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini dulu ya sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.